Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1162 Lisa. Jadi keduanya adalah saingan di perguruan tinggi, dan Lisa bahkan tidak menemukan pacar sebelum lulus. Siapapun yang mengejar Lisa, selama dia melihat Prilly, dia akan mengalihkan targetnya dan mengejar Prilly. Mengenai ini, Lisa sangat marah karena dia bisa menemukan banyak pacar jika bukan karena Prilly selama bertahun-tahun, dan hidupnya akan lancar. Jadi ketika bertemu hari ini, itu benar-benar pertemuan musuh dan sangat cemburu. Melirik makanan di atas meja, Lisa mencibir. Aku dengar kamu sekarang jadi bos. Luar biasa. Apa kamu masih mandiri? Bukankah ini kerja keras? Prilly tersenyum tipis. Tidak masalah. Inilah yang aku pelajari. Ini juga hobiku. Tidak ada yang susah ataupun tidak susah. Lisa mencibir. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Melihatmu begitu kerja keras, aku merasa sangat tertekan. Terkadang wanita tidak bisa terlalu kuat, dan wanita lebih baik bergantung pada pria. Jika seorang wanita juga menggunakan tangannya sendiri untuk bekerja, untuk apa masih menginginkan pria? Betul. Apa yang ingin Lisa katakan adalah meskipun Prilly sekarang kaya, uangnya berasal dari perjuangannya sendiri. Dia telah banyak menderita dan terlalu lelah. Mengapa tidak menemukan pria yang mendandani dirinya dengan indah setiap hari? Mengapa harus selelah ini? Dalam hal ini, Prilly sama sekali tidak setuju. Pandangan hidup kedua orang ini berbeda. Prilly lebih suka bekerja dengan tangannya sendiri. Dia merasa ini adalah kemampuannya. Walaupun dia sedikit lelah, dia tidak perlu menjulurkan tangan meminta pada orang lain. Tapi Lisa berbeda. Lisa berpikir bahwa dia bisa membujuk pria karena dia punya kemampuan. Prilly tertawa sinis dan berkata, "Jika kamu tidak ada urusan lagi, jangan bicara padaku. Aku akan makan dengan pacarku." Melihat Prilly ternyata sudah punya pacar, Lisa sangat kesal. Ketika dia masih kuliah, karena Prilly tidak tahu berapa banyak pria luar biasa yang dilewatkannya, dan dia tidak menyukai pria yang dilihatnya sekarang. Tanpa diduga, Prilly punya pacar. Tidak, dia harus balas dendam. Berapa banyak pacar yang dirampas Prilly darinya saat itu? Harus membalas dendam kali ini, harus merebut pacar Prilly. Lisa berjalan ke arah Thomaskin, dan aroma parfum kelas atas perlahan-lahan meresapinya. Lisa membungkuk sedikit, memperlihatkan lingkar atasnya yang dibanggakan. Dari sudut Thomaskin ini, dia bisa dengan jelas melihat lekuk tubuhnya yang sempurna. Lisa memegang meja dengan satu tangan, membungkuk dan menatap Thomaskin. Wangi samar meresap ke sekeliling, menatap mata Thomaskin dengan kedua matanya, dan berkata, "Halo, berkenalanlah, aku teman sekelas Prilly, nama aku Lisa." Setelah berbicara, Lisa mengulurkan tangan dan meletakkannya di depan Thomaskin, mencoba menjabat tangannya. Selama keduanya bersalaman, jari Lisa akan mengait tangan Thomaskin untuk memberi isyarat. Laki-laki adalah hewan yang berpikir menggunakan bagian bawah tubuhnya. Bahkan jika Thomaskin sudah memiliki pacar seperti Prilly, mudah untuk sedikit merayunya. Lagi pula, bahkan jika dia keberatan berganti pacar, dia tidak akan keberatan memiliki pacar lebih dari satu. Prilly mengerutkan kening. Apakah wanita ini sakit? Berani secara terang-terangan merayu pacarnya di depan umum. Bahkan jika mereka berdua bukan teman laki-laki dan perempuan yang sebenarnya, setidaknya di permukaan mereka sekarang adalah teman laki-laki dan perempuan sejati. Wanita ini benar-benar terlalu berlebihan. Namun, Lisa kecewa karena Thomaskin tidak menerima orang-orang seperti itu. "Kenalan dengan kamu. Kenapa harus kenalan dengan kamu?" Thomaskin membekukan Lisa dengan sebuah kata. Dia meletakkan tangannya di depan Thomaskin dan membeku di sana. "Ini, hehe, bukankah
Menyenangkan memiliki banyak teman. Lisa berkata pada Thomaskin, berpura-pura menjadi menawan. Thomaskin tetap bergeming dan berkata dengan dingin. Menurutku itu bukan hal yang baik, dan aku tidak ingin mengenalmu. Mendengar perkataan Thomaskin, Prilly Hu sangat senang hingga hampir tertawa. Thomas ini sangat polos. Tentu saja, Thomaskin bukanlah pria polos sungguhan, dia hanya pria polos bagi sebagian orang, tentu saja dia bukan pria polos saat bertemu dengan seseorang yang disukainya. Lisa tercekik oleh Thomaskin, tetapi dia tidak berpikir ada apa-apa. Beberapa pria memang seperti itu, mereka tidak cukup pintar dan lugas, tetapi bahkan pria polos pun tidak bisa lepas dari wanita cantik. Lisa menyegarkan suasana hatinya, lalu berbicara lagi. Pria tampan, sepertinya tidak menyambutku. Apakah karena ada orang lain di sana? Atau kita akan bertemu sendirian di lain hari? Aku berjanji akan membiarkanmu sulit melupakan, Lisa. Prilly Hu berdiri, wajahnya mengeras karena marah. Wanita ini bukan Iyagi penggoda biasa, tapi genit sekali. Prilly Hu mengertakkan gigi karena marah, belum pernah melihat wanita yang begitu tidak tahu malu. Lisa tidak peduli sama sekali, di matanya dia mampu merayu laki-laki. Pria kamu dirayu oleh orang lain, itu salah kamu. Salah satu kata favorit Lisa adalah, jaga baik-baik pria kamu, aku akan keluar rumah. Namun, Lisa tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Thomaskin. Thomaskin berkata dengan acuh tak acuh setelah mendengar ini. Tidak perlu, aku tidak ingin bertemu denganmu sendirian. Kata-kata Thomaskin membuat Lisa malu lagi, dia mengerutkan kening, tidak percaya bahwa pria ini tidak mengerti apa yang dia maksud. Lisa menggigit bibirnya dan berkata, tampaknya gaun aku hari ini tidak menarik perhatian kamu. Apakah kamu ingin aku menunjukkan pakaian lain? Pakaian seperti apa yang kamu suka? Muda dan cantik, atau liar dan seksi? Aku bisa mengendalikannya. Di sini Lisa sudah merayu dengan terang-terangan, bahkan tidak mempedulikan pandangan orang lain. Jika digantikan oleh pria biasa, seharusnya sudah mengekspresikan dirinya di babak pertama barusan. Bahkan jika kamu memiliki pacar di sisi kamu, kamu harus meninggalkan informasi kontak atau sesuatu. Namun, dia tidak mendapat tanggapan dari Thomaskin. Ketika suara itu jatuh, Thomaskin mengangkat kelopak matanya, menatapnya, dan berkata dengan serius. Kamu salah paham, aku tidak ingin berhubungan dengan kamu, bukan karena pakaianmu tidak bagus, tetapi karena kamu tidak berwajah bagus, sifat kamu buruk, kulit kamu buruk, tubuh kamu buruk, apakah kamu mengerti? Suara Thomaskin turun, dan seluruh restoran menjadi sunyi. Semua orang tercengang, bahkan mereka yang menyaksikan keramaian pun tercengang. Ini terlalu hebat untuk dikatakan, itu sama sekali tidak menyelamatkan muka orang. Tidak cantik, tubuh buruk, kulit buruk, temperamen buruk artinya tidak ada yang bagus kan? Prilly Hu akhirnya tidak tahan, dan tiba-tiba tertawa, memegangi perutnya dan tertawa lebar. Sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Thomas ini benar-benar cukup terus terang, hahaha. Wajah Lisa menjadi sangat masam, dia tidak pernah menyangka bahwa Thomaskin akan mengatakan hal seperti itu. Di depan banyak orang, dia berpose dan merayu untuk waktu yang lama, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak bagus dalam apapun. Jika tidak menyukainya, memang tidak menyukainya, itu bukan karena pakaian kamu, tetapi karena kamu tidak terlihat bagus. Lisa mengertakkan giginya, Thomaskin berkata dengan keterlaluan, bagaimana dia bisa mengatakan itu? Melihat Prilly Hu tertawa begitu tidak peduli, Lisa sangat marah. Apa yang kamu tertawakan? Kamu minta ditampar. Setelah berbicara, Lisa bergegas ke depan, melingkarkan lengannya dan mendekati Prilly Hu. Meskipun Prilly Hu adalah bos besar, di mata Lisa, dia hanyalah teman sekelas wanita, dan tidak ada salah memukulnya. Plok. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.